Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yaya Mandala Sofia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai RPP. Ada yang tahu apa itu RPP? Jadi, RPP merupakan sebuah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar pada Kurikulum 2013. Kemudian, berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian, setiap satuan pendidik dalam satuan pendidikan diwajibkan untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Hal ini dikarenakan agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat peserta didik serta perkembangan fisik psikologis peserta didik. Kemudian, di sini saya akan menampilkan prinsip-prinsip penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Inilah bentuk dari prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Kemudian, yang kedua, RPP ini dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal dari peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, RPP juga mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Selanjutnya, RPP ini juga mengembangkan budaya membaca dan menulis bagi peserta didik. Kemudian, di dalam RPP ini jika terdapat proses pembelajaran dalam RPP juga dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berkreasi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya, RPP ini juga memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, remedial, dan umpan balik. Selanjutnya, di dalam RPP ini juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan selanjutnya, RPP ini juga disusun dengan mengkombinasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keragaman budaya. Kemudian, di dalam RPP ini juga disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
menetapkan beberapa komponen-komponen RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kurikulum 2013 di sekolah dasar. Yang pertama, terdapat identitas sekolah. Yang kedua, identitas tema atau subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Dan yang keempat, materi pokok. Selanjutnya, alokasi waktu. Keenam, kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta media dan alat dan sumber belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil dari pembelajaran. Selanjutnya, kita menuju ke langkah-langkah penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kurikulum 2013 di sekolah dasar. Di dalam langkah-langkah ini, yang pertama terdapat mengkaji silabus, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, selanjutnya penjabaran jenis penilaian, kemudian terdapat menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir, terdapat menentukan media dan sumber belajar bagi peserta didik di sekolah dasar.